Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuruddin waddin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillahirrabbilalamin. Para masyayikh, para alim ulama, dan para santri yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan Mabadiyah Asyrah, dasar-dasar untuk menuntut ilmu yang ada 10. Saya ambil dari Takrirat Jurmiyah, Muqaddimah Takrirat Jurmiyah. Sebelumnya kita kirimkan Fatihah untuk guru-guru kita agar kita mendapatkan barokahnya beliau-beliau semua yang telah mendahului kita, ya, guru-guru kita mendapatkan karomah berkahnya ilmu, amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, khususan ila ruhi Allah Imam Jurmiyah, khususan ila ruhi Allah, khususan ila ruhi Allah kayak Zaidun kayak Nurul Hudajal ala hadini al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ngawiti ngaji sapa ingsun kelawan nyebut asmane Allah. Bismillahi ngawiti ngaji sapa ingsun kelawan nyebut asmane Allah, Ar-Rahmani kang maha welas asih ing dalam akhirat lan dunia lan akhirat. Ar-Rahmani kang maha welas asih ing dalam dunia lan akhirat. Ar-Rahimi tur kang maha welas asih ing dalam akhirat bloko. Ar-Rahimi tur kang maha welas asih ing dalam akhirat bloko. Yang bagi li thalibil ilmi ayyarifa awalan mabadiyahul asyrah ila akhirih. Yang bagi sakyukyo li thalibil ilmi kedue wong kang nyuprih ilmu, li thalibil ilmi kedue wong kang nyuprih ilmu, li thalibil ilmi kedue wong kang nyuprih ilmu, bagi orang yang menuntut ilmu, apa ayyarifa yento ngaweruhi sapa thalibil ilmi, apa ayyarifa yento ngaweruhi sapa thalibil ilmi, apa ayyarifa hendaknya mengetahui thalibil ilmi orang yang menuntut ilmi, awalan ing dalam kawitane, awalan di dalam awalnya menuntut ilmu, mabadiyahu ing dasare ilmu, pada dasar-dasarnya ilmu, al asyratu kang 10 apa mabadiyah, al asyratu kang 10 apa mabadiyah, yang 10 mabadiyahnya tersebut dasarnya liyakuna drapun ono sapa thalibil ilmi, agar ada siapa thalibil ilmu iku ala basiratin tetap ingatase waspada, adalah ala basiratin tetap pada kewaspadaan, adalah ala basiratin tetap pada kewaspadaan, fihi di dalam ilmu, fihi ing dalam ilmu, di dalam ilmu pun, minha ismuhu halhadduhu wa mauduhu ila akhirih. Minha iku setengah saking, ya Allah, al asyrah, minha iku setengah saking al asyrah, ismuhu utawi jenenge ilmu, bermula nama-namanya ilmu, wahadduhu lan pelanggerane ilmu, dan batasan-batasannya ilmu, wa mauduhu dan seselehane ilmu, tempat-tempatnya ilmu, ila akhiril asyrati tumeka maring akhire perkara kang 10, sampai perkara yang 10, al masyhurati kang kuncoro apa asyrah, yang masyhur apa al asyrah. Fasmul hazal fan, ya, pelajaran atau nama-namanya ilmu yang kita bahas ini, ilmu nahwi wa ilmu arabiyati. Jadi ilmu nahwu dan juga ilmu arabiyah.
ilmu berbahasa Arab ya. Jadi pertama untuk mempelajari suatu ilmu kita harus paham dulu, tahu dulu apa sih nama ilmu itu yang kita akan pelajari ya. Nama ismu hazal fan, pembelajaran ini adalah ilmu nahu, ilmu jurmiyah ya, kitab jurmiyah ilmu nahu, mempelajari ilmu nahu. Terus wahat duhu ya, pelanggaran atau batasannya ilmu atau ya batasannya ilmu ya. Ilmu qawaidil yu'rafu biha ahwali awakhiril kalimati al arabiyati i'roban wa binaan. Jadi batasan atau objek atau sasaran dari ilmu nahwu di sini adalah ilmu yang mempelajari tingkah akhirnya kalimat ya. Ya, mengetahui tingkah akhirnya kalimat dengan kaidah-kaidah ya, dengan kaidah-kaidah dari segi binanya dan juga i'rabnya. I'rab dan juga binanya kita harus mengetahui ya, sasaran objek dari ilmu nahwu ini. Ya, sebelum kita mempelajari harus tahu pertama tadi apa namanya, yang kedua sasaran atau objeknya. Nah, objek di sini ilmu nahwu di sini ilmu yang mempelajari tingkah akhirnya kalimat dengan kaidah-kaidah yang telah ditetapkan berdasarkan i'rab dan juga binanya. Ya. I'rab itu mengetahui tentang akhir dari kalimat tersebut ya, baca rofa, kasrah ataupun domah ya, dan bina atau susunan bentuknya tuh jadi bentuk fi'il madi, fi'il mudhari atau fi'il amr dan lain sebagainya. Pun. Nah, sekarang pembahasan maudu ya. Maudu atau tempatnya ilmu nahwu di sini. Jurumiyah di sini. Yaitu kalimat yang berbahasa Arab ya. Kalimat yang berbahasa Arab yang membahas tingkah atau kondisi suatu kalimat tersebut ya. Ya, kayak misalkan kita bahas mubtada. Mubtada itu harus dibaca rofa ya. Domah akhirnya tuh harus dibaca domah ya. Nanti kayak misalkan ayat riba, contohnya ayat riba itu fi'il madhi ya, fi'il mudhari. Yadribu asalnya yadribu, akhirnya itu dibaca domah, tapi karena kemasukan amil yang menasobkan, makanya dibaca ayat riba. Akhir dari ayat riba dibaca fathah, asalnya yadribu ya, akhirnya dibaca domah. Nah, itu kita membahas ya, membahas itunya. Lanjut wa faidatuhu. Nah, sekarang faidahnya ilmu nahwu. Taharruzu anil khoto'i wal isti'anati ala fahmi kalamillah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Nah, faedahnya kita mempelajari ilmu nahwu ya. Fungsi atau faedah ya mempelajari ilmu nahwu itu ataharrus, menjaga dari kesalahan dan memohon pertolongan ya, menjaga dari kesalahan ya, menjaga dari kesalahan, wal isti'anatu, dan memohon pertolongan untuk memahami kalamnya Allah dan sabdanya Rasulullah ya. Jangan sampai kesalahan nih, makanya orang yang mempelajari tafsir dan hadis itu harus menguasai ilmu nahwu terlebih dahulu. Jadi jangan sampai ada kesalahan dari itunya. Lanjut, wa fadluhu ya, keutamaannya ilmu nahwu di sini. Faqanuhu ala sairil ulumi ya. Ilmu nahwu di sini lebih unggul dari ilmu-ilmu yang lain. Jadi kita sebelum mempelajari ilmu yang lain, misalkan kita mempelajari ilmu fikih, ilmu tauhid dan lain sebagainya, kita harus menguasai ilmu nahwu dulu. Nah, ilmu nahwu itu lebih unggul. Jadi sebelum kita mempelajari fikih, tauhid dan lain sebagainya, harus menguasai nahwu dulu. Makanya lebih diunggulkan. Jadi kalau kita belum bisa mempelajari ilmu nahwu ya, ilmu yang lain kita nggak bisa mempelajarinya, bisa terjadi kesalahan dan lain sebagainya. Makanya fadluhu, keutamanya lebih diunggulkan. Lanjut, wa nisbatuhu, nisbat atau perbandingan ya. Nisbatuhu, perbandingan dari ilmu-ilmu yang lain. Dibakil ulumi at-tabayyunu. Jadi ilmu nahwu di sini ya, jika diperbandingkan dengan ilmu yang lain ya,
maksudnya lebih dikhususkan, ya bisa dikatakan lebih dikhususkan atabayunu. Jadi menjelaskan dari ilmu-ilmu yang lainnya, maksudnya emang lebih diunggulkan, seperti pembahasan yang tadi yang fadluhu itu lebih diunggulkan, makanya bisa dibandingkan dengan ilmu-ilmu yang lain. Jadi sebelum kita mempelajari ilmu fikih, tauhid dan lain sebagainya, kita harus mempelajari ilmu nahu dulu. Oke. Wawadiuhu. Ya, wawadiuhu atau penyusun, pencetus dari ilmu nahu di sini Abul Aswadu Ad-Du'ali. Ya. Pencetus atau penyusun dari kitab nahu Jurumiyah khususnya yaitu Syekh Abul Aswad Ad-Du'ali. Ya. Beliau ini dari Kinanah, ya, suatu daerah namanya Kinanah, dijuluki sebagai bapak bahasa Arab, ya, dan juga beliau seorang hakim di kota Basrah. Ya, beliau itu tinggal kelahiran Kufah dan meninggalnya di kota Basrah. Lanjut, wastimdaduhu. Ya. Wastimdaduhu ini asal usulnya atau metik dari mana sih gitu kan? Ilmu nahu di sini, ya. Ilmu nahu di sini kita dipetik dari min kalamil Arabi. Jadi kalamnya orang Arab. Ya, kalamnya orang Arab atau ucapannya atau bahasanya orang Arab dahulu itu sesuai dengan ilmu nahu. Ya, ya bahasa kalau bisa dikatakan orang Arab dulu itu sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada di Al-Quran. Jadi sesuai ilmu nahunya, sorobnya itu sesuai. Ya, berbeda dengan orang Arab yang sekarang. Jadi ada kata baku dan kata tidak baku. Bisa dikatakan seperti itu. Oke. Masa iluhu dan masalah-masalah yang dibahas dari ilmu nahu. Qawaiduhu kakolika alfa-ilu marfuun. Ya. Membahas kaidah-kaidah, ya. Nahu di sini membahas suatu kaidah seperti contoh alfa-ilu marfuun. Ya. Fa'il, ya. Fa'il atau orang yang melakukan suatu pekerjaan, ya, kalau dalam kaidah di sini pasti dibaca rofa. Marfuun dibaca rofa. Ya. Berbeda lagi kalau misalkan di dalam tata bahasa Arab maf'ul dibaca nasab. Ya, beda ya. Jadi bisa dibedakan antara fa'il dan maf'ul. Kalau fa'il dibaca rofa, ya, ditandai dengan harokat domah, dan kalau misalkan maf'ul di sini pasti ditandai dengan harokat fathah. Dah, cukup. Terus yang terakhir wa hukmu syari'i fihi. Jadi hukum orang yang mempelajari ilmu nahwu, ya, dibagi menjadi dua. Ya. Al-wujubu kifaiyah. Ya, yang pertama dihukumi wajib kifayah bagi siapa? Ala ahli kulli nahiyah. Ya. Jadi misalkan kita tinggal di daerah Jakarta. Ya, kita tinggal di daerah Jakarta. Kalau misalkan ada seseorang yang udah menguasai ilmu nahu, kita gugur kewajiban untuk mempelajari ilmu nahu, menguasai ilmu nahu, kita tergugurkan oleh satu orang itu. Ya. Jadi ada kalanya hukum orang yang mempelajarinya ini wajib kifayah. Kalau wajib kifayah kan berarti satu orang udah mengerjakan, menguasai, berarti yang lain sudah tergugurkan kewajibannya tersebut. Yang kedua hukumnya wal ainiyu ala qari'it tafsir wal hadisi. Ya. Hukum yang kedua orang yang mempelajari ilmu nahu itu fardu ain bagi orang yang mempelajari tafsir dan juga mempelajari hadis. Ya, fa innahu la yajuzu li ahadin ay yatakallama fi kitabillah hatta yakuna mali'an bil arabiyyati li annal qur'ana arabiyyun. Jadi orang yang mempelajari atau khususnya mengajarkan tafsir dan juga hadis, orang tersebut itu tidak boleh mempelajari atau mengajarkan ilmu tafsir dan juga hadis sehingga dia tuh benar-benar menguasai, benar-benar pintar, malian, benar-benar pintar dengan bil arabiyah, dengan bahasa Arab. Di anal Qur'ana arabiyyun, karena bahasa Quran di sini, ya, emang bahasa Arab, jadi harus menguasai terlebih dahulu, nggak boleh sembarangan, ya, khususnya untuk para guru-guru yang mengajar tafsir khususnya. Wala yafhamu maqasiduhu illa bima'rifatin
ya, bima'rifati qawaidil arabiyyati. Jadi tidak bisa dipaham, ya, Quran itu tidak bisa dipaham kecuali dengan tidak bisa dipaham maksud-maksudnya tersebut kecuali benar-benar sudah mengetahui kaidah-kaidah bahasa Arab. Ya, makanya orang yang mengajar tafsir, ya, dia tuh pasti, ya, beliau sudah menguasai namanya Jurmiyah, Imriti, Alfiyah, ya, terus juga Mantek, Balagoh itu harus sangat menguasai. Jadi tidak bisa disembarangkan. Wakaza al hadisu, dan juga begitupun hadis, ya, harus menguasai tata bahasa Arab. Jadi orang yang mengajar tafsir dan juga hadis benar-benar harus menguasai tata bahasa Arab. Nah, sorobnya, balagoh, mantek, dan lain sebagainya. Mungkin dari 10 mabadiyah asroh sudah saya beberkan, mudah-mudahan ada manfaatnya, kita dapat mempertimbangkan sebelum kita mempelajari suatu ilmu. Jadi tidak tidak terperosok dari yang tidak diinginkan. Jangan sampai, ya. Mudah-mudahan dapat kita mempelajarinya ini, ya, harus dihayati dulu sebelum memulai suatu ilmu. Ya, mudah-mudahan dapat barokahnya ilmu, dapat karomahnya guru-guru kita juga bisa diberikan istiqomah, mendapatkan ilmu yang manfaat, barokah, dan lain sebagainya. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin cukup sekian dari saya, Mahmud Yunus Condet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.